Perkenalkan, nama saya Vera Agustina Rahma dengan akhir NIM 137. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul emosi dan suasana hati. Yang pertama itu ada afeksi. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup macam perasaan yang dialami seseorang. Di dalamnya itu ada emosi dan suasana hati. Emosi sendiri itu adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Kemudian suasana hati itu adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi yang seringkali merasa tidak selalu, kayak tidak terjadi terus-menerus. Muncul suasana hati itu muncul tanpa sebab, tanpa sebuah peristiwa seperti stimulus atau rangsangan tertentu. Kemudian, afeksi itu didefinisikan sebagai beragam perasaan yang dialami oleh seseorang. Nah, afeksi ini dapat dialami dalam bentuk emosi dan suasana hati. Afeksi di dalam emosi itu disebabkan oleh kejadian spesifik, kayak seperti sangat durasinya itu terjadi sangat cepat, seperti dalam hitungan detik atau menit. Nah, spesifik terjadi secara spesifik dan banyak, kayak kemarahan, rasa takut, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, bahkan rasa terkejut. Nah, biasanya itu disertai dengan ekspresi wajah yang jelas. Kemudian afeksi dalam bentuk suasana hati itu penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Kalau yang emosi tadi itu jelas, kalau yang suasana hati itu tidak jelas. Jadi kayak tiba-tiba gitu. Terus berakhir lebih lama dari emosi, bisa terjadi dalam hitungan jam atau hari. Jadi bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan 1 hari 2 hari gitu. Nah, kemudian terjadi itu lebih umum, kayak dua dimensi utama afeksi, positif dan afeksi negatif, yang terdiri dari beberapa emosi spesifik. Nah, biasanya itu tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Kemudian juga bersifat kognitif. Nah, emosi dan suasana hati ini kebanyakan ahli itu yakin bahwa emosi itu lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Kalau emosi itu lebih cepat berlalu, kalau suasana hati itu kayak lebih bisa berlarut-larut. Jadi gitu. Nah, contohnya itu jika ada seseorang kasar kepada Anda, itu Anda akan merasa marah. Nah, marah ini itu bentuk emosi intens yang mungkin datang dan pergi dalam waktu yang cepat. Bisa terjadi kayak hitungan detik atau menit, rasa marah ini udah selesai, udah hilang. Nah, kemudian ada ketika Anda dalam suasana hati yang buruk, Anda dapat merasa sedih selama beberapa jam, karena ya itu tadi, suasana hati itu bisa berlangsung selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Kemudian sebaliknya, suasana hati biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Jadi kayak nggak sedang mengalami peristiwa apa-apa, tapi kayak tiba-tiba nggak mood, atau lagi moodnya baik gitu, tapi kayak tidak didasarkan pada peristiwa apa yang sedang terjadi atau sedang menimpa peristiwa apa gitu. Terus kemudian emosi itu dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Kemudian ada emosi dasar. Emosi dasar ini meliputi rasa marah, benci, sedih, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, terkejut, bahagia, berharap, gembira, suka, bangga, antusias. Nah, itu semua emosi, disebut dengan emosi. Sejumlah penelitian psikologi mencoba mengidentifikasikan emosi dasar dengan penjelasan ekspresi wajah. Tetapi dalam pendekatan ini, beberapa emosi itu terlalu kompleks untuk cara mudah diekspresikan melalui wajah. Nah, selain itu, budaya setempat juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita mengalami sebuah emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Kemudian ada suasana hati dasar. Afek positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, gembira pada ujung tertinggi, atau kebosanan, depresi, dan kelesuan pada ujung terendah.
Kemudian ada afek negatif. Ini merupakan dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kegugupan, stres, kecemasan pada ujung tinggi, dan kepuasan, ketenangan, kedamaian pada ujung terendah. Nah, kalau afek positif itu ujung tertingginya itu bersemangat, kewaspadaan. Terus ujung terendahnya itu kayak ada bosan, depresi gitu. Nah, kalau afek negatif ini sebaliknya, ujung tertingginya itu kayak gugup, stres, cemas. Kalau titik terendahnya itu kayak tenang dan damai. Kemudian ada fungsi emosi. Emotion can enhance performance. Nah, apakah emosi membuat kita tidak rasional? Emosi, kita memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Kunci dari keputusan yang baik adalah mempergunakan pikiran dan perasaan kita. Kemudian, apakah emosi membuat kita bersikap etis? Jadi orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Ada hubungan antara emosi dan sikap moral. Ada beberapa sumber-sumber emosi dan suasana hati yang meliputi kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan gender. Itu semua bisa menjadi sumber dari emosi dan suasana hati. Kemudian ada emosi pekerja. Emosi pekerja ini sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi interpersonal di tempat kerja. Jadi misalnya emosi kita harus bersemangatnya itu emosi yang harus ditampilkan pada saat kita bekerja. Bisa disebut dengan emosi pekerjaan. Kemudian konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa kayak marketing, sales gitu. Nah, disonansi emosi adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang ditampilkan. Jadi disonansi itu perbedaan antara emosi yang dirasakan dengan emosi yang dirasakan dengan ekspresi wajah yang ditampilkan. Misal kayak emosi kita tuh lagi sedih, tapi kita menampilkan ekspresi wajah yang gembira. Kemudian emosi pekerja ini itu menciptakan dilema bagi pekerjaan. Misal kayak emosi tidak sesuai sama suasana hatinya. Kemudian ada ketidaksesuaian emosi. Felt emotion adalah emosi aktual individu. Jadi displayed emotion adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Kita diharapkan menampilkan emosi-emosi yang positif seperti kebahagiaan dan semangat, serta meredam emosi-emosi negatif seperti rasa takut, marah, jijik, dan rasa tidak suka. Nah, affective event theory itu merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosi pada pekerjaan yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. Nah, AET menunjukkan bahwa pekerjaan bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dalam informasi emosional. Kemampuan seseorang dalam kecerdasan emosi itu ada seperti memahami emosional dalam dirinya sendiri dan orang lain, memahami tentang makna emosi tersebut, dan mengatur emosi seseorang dalam model atau alur. Nah, beberapa penelitian menyatakan bahwa AI memainkan peran penting dalam kinerja pekerjaan. Kemudian ada meningkatkan kecerdasan emosional. 6 kunci meningkatkan kecerdasan emosional menurut Preston. Yang pertama ada kemampuan untuk mengurangi emosi positif. Kemudian yang kedua ada kemampuan untuk tetap tenang dan mengelola stres. Kemudian yang ketiga ada kemampuan untuk menjadi asertif dan ekspresikan emosi yang sulit ketika perlu. Kemudian kemampuan untuk tetap proaktif
tidak reaktif dalam memahami orang yang sulit. Terus ada kemampuan untuk kembali bangkit dari kesulitan. Kemudian yang terakhir ada kemampuan untuk mengekspresikan kedekatan hubungan personal. Selanjutnya ada teknik regulasi emosi. Surface action acting atau berpura-pura di permukaan adalah menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan membunyikan ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan penampilan. Kemudian deep acting, yaitu berpura-pura secara mendalam, yaitu sebuah usaha untuk mencoba memodifikasi perasaan dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan-aturan. Kemudian emotional suppression, itu menekankan respon emosional awal terhadap situasi untuk memfasilitasi pemikiran praktis dan jangka pendek. Cognitive reappraisal itu kayak seperti membingkai kembali pandangan kita terhadap situasi emosional. Yang terakhir ada social sharing, keterbukaan untuk mengekspresikan emosi dengan orang lain. Materi-materi tersebut itu diaplikasikan ke perilaku organisasi. Nah, pemahaman atas emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antar personal, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap-sikap kerja, dan perilaku-perilaku menyimpan di tempat kerja. Nah, kreativitas seseorang yang berada dalam suasana hati yang lebih baik, kreatif dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai suasana hati yang buruk. Mereka dapat menghasilkan banyak ide dan pilihan ide-ide mereka secara original. Kemudian seseorang yang memiliki suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam berpikir. Hal ini itu menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Selanjutnya ada kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif mengandalkan daya tarik emosi untuk membantu menyampaikan pesan mereka. Nah, ekspresi emosi dan berpidato bisa menjadi elemen penting dalam membuat orang menerima atau menolak pesan yang disampaikan. Kemudian para eksekutif perusahaan mempunyai para eksekutif perusahaan mengetahui pentingnya kandungan emosional jika menginginkan para karyawannya percaya akan visi perusahaan dan menerima perubahan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian dalam menangani pelayanan pelanggan. Nah, keadaan emosi seseorang bekerja dapat mempengaruhi pelayanan pelanggan yang berpengaruh pada bisnis dan tingkat kepercayaan pelanggan. Kondisi emosional seorang pekerja dapat ditularkan atau dipindahkan ke pelanggan. Kondisi tersebut dinamakan emosional contagion. Seperti kayak misal kita mendapatkan pelayanan, mungkin misal kita pergi ke sebuah toko dan di toko tersebut itu si pegawai tokonya itu lagi suasana hati atau emosinya tidak baik, tapi itu akan tidak baik dan itu akan mempengaruhi atau bahkan bisa menular ke pelanggan yang dilayani pun jadi tidak nyaman. Kemudian dalam sikap bekerja. Nah, hasil dari penelitian yang mengatakan seseorang mempunyai hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati yang baik di rumah dan pada malam harinya. Jadi ketika ada seseorang yang suasana hatinya itu baik di dalam tempat kerja, pasti itu sebelumnya atau malam harinya ketika si pekerja ini belum berangkat bekerja, pasti suasananya lagi baik, sehingga itu menjadikan mentransfer energinya pas bekerja itu jadi lebih baik. Tetapi jika seseorang yang memiliki hari kurang baik di tempat kerjanya akan mendapatkan masalah relaksasi atau istirahat setelah selesai bekerja. Nah, jadi ketika suasana kita atau emosi kita sedang tidak baik-baik saja di saat kita sedang bekerja, itu pasti ketika kita sampai di rumah atau malam harinya pasti kita akan mempergunakan energi kita itu atau dengan beristirahat. Kemudian
dalam perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, seseorang memiliki banyak waktu dalam suatu organisasi memungkinkan seseorang tersebut memiliki banyak jalan untuk melanggar suatu yang dianggap mengancam suatu organisasi. Contohnya itu kayak iri. Iri adalah emosi yang terjadi jika Anda marah kepada seseorang untuk memiliki sesuatu yang Anda tidak punya, tetapi Anda sangat menginginkannya. Jadi timbullah emosi iri tersebut. Kemudian ada dalam keselamatan dan kecelakaan kerja. Suasana hati yang tidak baik-baik saja itu berkontribusi dalam kecelakaan kerja. Individu dengan suasana hati yang negatif cenderung lebih cemas, yang mana dapat membuat mereka kurang mampu secara efektif mengatasi hal yang berbahaya. Jadi ketika suasana hati tidak baik-baik saja itu sangat mempengaruhi keselamatan dan kecelakaan di dalam dunia kerja. Sekian materi dari emosi dan suasana hati yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.